Pulai atau Alstonia scholaris merupakan jenis tanaman kehutanan yang termasuk dalam kategori fast growing species dan termasuk tanaman yang toleran terhadap berbagai jenis tanah dan habitat. Tanaman ini mampu tumbuh dengan baik pada lahan kritis dan lahan marginal sehingga dapat dijadikan sebagai tanaman konservasi. Selain itu, tanaman ini juga berkontribusi pada pengaturan siklus air dengan menyerap dan menyimpan air, sehingga hal ini dapat membantu dalam menjaga ketersediaan air tanah. Kemudian yang kedua, di sini terdapat tanaman Ficus vistulosa. Ficus vistulosa memainkan peran penting dalam rehabilitasi lahan karena merupakan tanaman pionir yang dapat dengan mudah ditemukan di hutan yang terganggu dan juga memiliki berbagai manfaat lain. Tanaman ini membantu memulihkan ekosistem dengan menyediakan habitat bagi hewan, menyerap air, dan meningkatkan kesuburan tanah. Ficus vistulosa dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah melalui berbagai cara, seperti melalui dedak daun yang menembus akar yang menjalar dan juga keberadaan mikoriza. Yang selanjutnya di sini terdapat tanaman puspa. Puspa merupakan jenis tumbuhan yang banyak digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan karena perannya dalam mengendalikan erosi serta untuk tujuan konservasi tanah dan air. Oleh karena itu, tanaman tersebut juga digunakan dalam kegiatan restorasi ekosistem Gunung Merapi pasca erupsi. Pohon puspa tergolong jenis pohon yang dapat hidup dan tumbuh di berbagai kondisi tanah, kontur, dan iklim. Habitat pohon ini dapat ditemukan di area hutan primer dan sekunder seperti di daerah dataran rendah hingga area hutan primer pegunungan. Puspa memiliki kemampuan untuk mengikat tanah dan mencegah erosi terutama di lereng-lereng gunung. Kemudian di sini terdapat tanaman Pinus mercusi. Pinus mercusi merupakan jenis primadona yang 60%-nya ditanam dalam program penyelamatan hutan, tanah, dan air, khususnya kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh pemerintah. Pemilihan jenis pinus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tersedianya benih cukup banyak, laju pertumbuhannya cepat, bahkan dapat menjadi jenis pionir dan dapat tumbuh pada lahan-lahan marginal. Kemudian yang selanjutnya di sini terdapat pohon tese. Pohon tese merupakan salah satu spesies asli atau native spesies dan langka di Taman Nasional Gunung Merapi. Tanaman ini memiliki kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang baik di lingkungan yang keras. Manfaat ekologi tese sebagai stabilitas tanah di daerah dengan tingkat erosi yang tinggi. Tanaman ini juga baik ditanam sebagai jenis rehabilitasi karena ketahanannya terhadap kekeringan. Yang keenam di sini terdapat tanaman kaliandra. Tanaman kaliandra merupakan tanaman leguminosa yang mampu mengikat nitrogen dari udara melalui bintil akar atau nodul yang mengandung bakteri rhizobium. Nitrogen yang diikat oleh tanaman ini kemudian tersedia untuk tanaman lain di sekitarnya sehingga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, sistem perakaran kaliandra yang kuat dan dalam juga membantu menahan tanah serta menahan erosi, terutama pada lahan berlereng ataupun lahan kritis, sehingga tanaman kaliandra cocok digunakan untuk rehabilitasi lahan pertanian pasca erupsi. Oke, selanjutnya di sini adalah tanaman gondang atau Ficus variegata. Tanaman ini berperan dalam rehabilitasi sebagai tanaman prioritas untuk rehabilitasi lahan kritis. Jenis ini direkomendasikan untuk ditanam di lahan kritis, khususnya karena daunnya yang pendek dan berpotensi untuk pemanfaatan setelah 10 tahun. Ficus variegata juga memiliki manfaat ekologis lain seperti sebagai pakan satwa dan pakan ternak, menjaga tata air dan sebagai sumber bahan makanan. Nah, tanaman-tanaman tersebut merupakan tanaman yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi dan merupakan tanaman yang digunakan untuk proses rehabilitasi lahan pertanian pasca erupsi. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat.